Pemirsa, Anda kembali lagi di Visi Negarawan. Rakyat tentu berharap dapat hidup sejahtera. Pertanyaannya, adakah harga yang harus kita bayar untuk mencapainya? Apakah demokrasi harus dikorbankan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran? Haruskah rakyat memendam aspirasi demi mewujudkan negara maju berpendapatan tinggi? Kita kembali berbincang di sini dengan Prof. Ikrar kembali. Prof. Ikrar, tadi seperti yang saya singgung di awal ya. Prof. Ikrar, kita ingat zaman Orde Baru itu perekonomian Indonesia tumbuh pesat, ada istilahnya economic miracle, macan Asia dan sebagainya. Namun kan saat itu demokrasi dikekang. Apakah kita harus kembali mengekang demokrasi, Prof. Ikrar? Itu yang harus dikorbankan untuk bisa menuju perekonomian kita yang lebih maju lagi ke depan. Ya, kalau dipikir, dibilang bahwa zaman Soeharto itu adalah economic miracle ya, itu juga enggak juga. Kenapa? Bahwa pertumbuhan ekonomi kita juga semu ya, tidak original. Maksud saya banyak sekali bantuan ekonomi dari negara barat pada saat itu ya. Kemudian juga extraction ya, maksud saya pengambilan dari sumber daya alam kita juga begitu gila-gilaan ya, sampai Anda tahu minyak bumi itu kan berakhir pada masa Soeharto dan kemudian kita mengimpor gitu kan. Kemudian kalau Anda perhatikan juga ya, yang namanya pemerataan juga tidak terjadi, yang ada adalah korupsi besar-besaran di kalangan atas ya. Dan kemudian ya, saya ingin mengutip juga pernyataan dari Hafid ya, guru besar politik Indonesia di Australia, waktu itu beliau di Monash University, yang mengatakan ya bahwa rezim Soeharto itu adalah rezim developmentalis opresif ya. Rezim yang membangun tapi dengan melakukan tekanan-tekanan politik pada rakyat. Dan Anda juga tahu ya, di zaman Soeharto itu yang namanya stabilitas politik dan keamanan itu dilakukan melalui suatu tekanan politik ya, melalui tangan-tangan ABRI ya. Dan Anda tahu dulu masih ada Pangkop Kamtib ya, Panglima Komando Keamanan dan Ketertiban, dan kemudian ada Laksus ya, Laksus pelaksana khusus ya, dan macam-macam ya. Anda kalau dulu dari Jakarta mau ke Denpasar, ini saya ngalamin loh ya, itu harus punya surat jalan ya. Jadi begitu mobilitas baik itu vertikal maupun horizontal itu benar-benar terkendala, benar-benar diawasi ya. Jadi orang nggak bisa bergerak dengan bebas ya. Dan itu yang makanya kemudian banyak orang kemudian juga mempertanyakan apakah rezim Jokowi yang terakhir ini juga rezim developmentalis opresif ya. Kenapa demikian? Juga karena di akhir-akhir pemerintahnya ini ada tanda-tanda mengenai hal itu walaupun tidak sekasar pada eranya Soeharto. Dan Anda juga ada tanda-tandanya soal itu ya? Ada tanda-tandanya. Kalau Anda nggak percaya, buktinya banyak sekali kalangan pers juga merasakan itu. Bahkan aparat keamanan juga merasakan hal yang sama ya. Maksud saya tekanan-tekanan di mana kalau Anda nggak menurut, Anda menceng, silahkan keluar ya. Itu hal-hal semacam itu. Nah, yang ingin saya katakan di sini, mengapa kita harus kemudian berkeliling dengan lingkaran setan yang terus-menerus terjadi ya. Yang ingin saya katakan di sini adalah misalnya kita kan berharap reformasi itu akan menuju pada suatu demokrasi yang benar-benar substansial. Tapi ternyata sekarang mundur lagi kepada suatu yang tadi Mas Sukidi mengatakan ya, di mana pemimpin lebih mengutamakan keluarga dan kelompoknya ya ketimbang bagaimana kita memajukan negeri ini ya. Dan karena itu ini juga akan berimbas kepada ekonomi kita ya. Jadi itu yang terjadi. Dan kalau dikatakan bahwa investasi akan melambung tinggi, bagaimana investasi itu terjadi kalau misalnya orang yang mau berinvestasi di negeri kita sendiri itu juga merasa khawatir apabila misalnya terjadi gejolak-gejolak politik misalnya pasca 2024 ini. Jadi hal-hal semacam itu menjadi pikiran kita bersama ya. Anda lihat aja, siapa yang bilang bahwa banyak orang mau berinvestasi di IKN? Itu kan masih janji, masih letter of intent ya, masih dalam bentuk MOU. Itu belum real investasinya. Kenapa demikian? Karena mereka juga masih berpikiran mengenai masa depan. Demikian juga ya, bagaimana orang mau berinvestasi besar-besaran di Indonesia kalau kemudian
misalnya ya, itu hubungan perburuhan di Republik ini juga masih menjadi persoalan yang cukup pelik gitu kan. Oke. Jadi ya masih banyak lah, termasuk juga pemerataan. Dan kalau kita bicara golongan menengah, ya Anda tahu golongan menengah itu kenapa Dr. Teguh mengatakan bahwa ini adalah suatu kelompok paling penting, karena perubahan sosial politik ekonomi di Indonesia itu selalu diakibatkan oleh kegelisahan yang dialami oleh kelompok menengah. Karena kelompok menengah inilah yang memiliki yang disebut dengan revolusi harapan yang meningkat. Oh, iya. Jadi mereka menginginkan ini terjadi, ini Iya, begini. seperti Pak Teguh bilang tadi banyak komplain. Betul, banyak Tapi justru harus komplain. diperkuat. Gitu, Iya. gitu. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.